Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi yuk. Kita mau katakan Yesusku panggil, Yesusku undang. 1, 2, 3. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh berlari, berjalan, bernafas, bahkan boleh datang beribadah, semua karena Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom adik-adik. Hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Kita ambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Nah, suatu hari di kota Betania ada 3 orang bersaudara. Ini kota apa? Kota Betania. Ya, ada berapa orang bersaudara? Ada 3 orang. Siapa-siapa aja ya? Yaitu ada Maria, Marta, dan Lazarus. Masih ingat cerita kisah Maria dan Marta? Sekarang ada juga Lazarus. Nah, adik-adik, tetapi Lazarus sedang sakit. Aduh, kasihan ya dia sakit. Lalu Maria dan Marta pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus bahwa siapa sakit? Lazarus sedang sakit. Nah, di tempat yang jauh Tuhan Yesus mendengar kabar itu. Kabar apa ya? Kabar bahwa Lazarus sakit. Nah, adik-adik, 2 hari kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat pergi ke kota Betania. Untuk apa ya mereka ke kota Betania? Untuk melihat Lazarus yang sedang sakit. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah mati. Aduh. Dan sudah dikubur selama 4 hari. Aduh, sedih adik-adik. Ternyata Lazarusnya sudah mati. Sudah berapa hari dikubur? Sudah 4 hari. Nah, Maria menangis menemui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun menangis juga. Maria sangat sedih karena Lazarus sudah mati. Dia sangat sedih menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sedih dan menangis. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pergi ke kubur yang tertutup batu itu dan berkata, "Ayo angkatlah batu itu," kata Tuhan Yesus. Nah, lalu mereka mengangkat pintu batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Nah, adik-adik, ternyata pada waktu itu kuburannya di batu. Ya, bukan di sekarang, dikubur di tanah atau di
dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut atau abunya disimpan. Tapi pada waktu itu Lazarus dikubur di dalam batu, di gua batu. Jadi ada tutupnya juga dari batu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa, lalu dia berteriak, "Lazarus, marilah keluar." Nah, siapa yang kenal Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh, apalagi memberi makan 5.000 orang, apalagi memberi orang minum saat kehausan. Nah, apakah menurut adik-adik Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan Lazarus keluar? Kan Lazarus tadi sudah mati dikubur berapa hari? Udah 4 hari. Nah, Lazarus yang sudah mati itu berjalan keluar kubur. Seluruh badannya masih tertutup kain kafan. Takut nggak adik-adik kalau lihat begini? Nah, yang luar biasanya setelah kain kafan itu terbuka dari tubuhnya, Lazarus hidup lagi dan berjalan. Wah, Lazarus yang tadinya sudah mati, dikuburkan, dia hidup lagi berjalan. Dan sehat. Tuh, lihat udah sehat. Nah, adik-adik, Maria dan Marta sangat-sangat bersuka cita karena Lazarus sudah hidup kembali. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka bersuka cita, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan orang yang mati. Nah, mereka semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, apa yang kita pelajarin dari kisah ini adik-adik? Apa yang mau kita pelajarin? Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Dia membangkitkan orang dari kematian seperti Lazarus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Apalagi Tuhan Yesus memulihkan orang yang kerasukan setan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta, memberi makan 5.000 orang, memberi orang minum saat haus. Dan kita ingat, Tuhan Yesus juga mampu menyelamatkan kita. Bukan hanya mampu, karena Tuhan Yesus bilang, siapa yang percaya kepadaku, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan bisa diajak oleh Tuhan Yesus ke surga. Siapa yang mau masuk ke surga? Nah, kita belajar saat ini bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta? Apa yang dilakukan oleh Maria? Dia berdoa kepada Tuhan, dia mengirim kabar kepada Tuhan. Nah, setelah itu mereka bersuka cita dan makin percaya kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, siapa yang makin mau percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, marilah kita sama-sama semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah satu kisah yang firman Tuhan katakan ya di dalam Alkitab. Ya, kita mau hafal ayat-hafalan di Yohanes 11 ayat 25. Sama-sama katakan Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Yuk, Yohanes 11 ayat 25. Ada adik-adik yang tahu ini kata siapa? Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, ini adalah kata Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Berarti kalau kita mau hidup selamanya, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup selamanya, yaitu di dalam surga. Sekalipun kita nanti mati, semua manusia akan mati, tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Siapa yang mau ke surga sama Tuhan Yesus? Ya, kayak ini juga mau, adik-adik semua juga mau, semua kita mau kan? Nah, ini hafalannya ya adik-adik. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih karena kami kenal adalah Allah yang berkuasa, Allah yang menghidupkan kami,
Allah yang memberkati kami anak-anak-Mu, Allah yang terus menjaga kami, Allah yang terus bersama dengan kami di dalam hati kami. Terima kasih karena kami masih bisa hidup, bisa bernapas, bisa melihat, bisa berjalan, semua karena Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah hari demi hari kami semakin percaya kepada Tuhan. Seperti dalam kisah ini, sesuatu yang Tuhan sudah lakukan membuat mereka semakin percaya kepada Tuhan. Kami juga mau untuk semakin percaya kepada Tuhan. Dengan kami mau belajar taat berdoa, dengar-dengaran firman Tuhan, taat sama orang tua, dan juga semakin rajin dalam belajar dan menjadi anak kebanggaan orang tua, terlebih anak yang taat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kita sama-sama berkata amin.